Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milky Apriana Parabak dari Prodi Sistem Informasi di UPJJ UT Samarinda. Hari ini saya mau praktek dengan mata kuliah struktur data di tugas 2. Untuk nomor 1 yaitu adalah buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut: A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tentukan sendiri nilai A1 sampai A6. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Dia menggunakan merge sort. Kemudian Anda analisa kinerja algoritma tersebut. Oke, nomor 1 ini kita menggunakan lewat website Google Chrome di One Compiler Java. Di sini kita hapus dulu. Jadi di sini kita tulis nomor 1 itu public class market set example. Lalu kita enter. Itu public static void main buka tutup kurung string args tutup. Di bawahnya gitu kita pilih itu sama dengan nilai awalnya itu A1, A2, A3, A4, A5, A6, karena dia diurutkannya ada 6 gitu kan, dari A1 sampai A6. Lalu enter. Enter. Data sama dengan karena sini angkanya adalah angka terserah kita pilih, terserah kita. Ini saya ambil angka 42, 17, 33, 5, 28, 21. Jadi kita tutup, kita tanda petik, enter lagi, lalu sistem titik out titik println huruf tulis data sebelum diurutkan, lalu kita pakai tanda titik petik sama dengan print array data titik petik. Di bawah itu enter lagi, garis miring 2. Ini kita akan memanggil fungsi dari merge sort.
geser enter, kita tulis geser data data titik length th spasi kurang 1 tanda petik titik enter lagi, lalu kita tulis sistem titik out titik print ln tanda petik garis miring sebelah n data setelah diurutkan. Enter, kita sama print array huruf data enter, tanda titik petik. Setelah itu tutup, lalu kita enter lagi dengan fungsi merge set untuk membagi data menjadi bagian kecil. Jadi kita sini melakukan fungsi merge sort untuk membagi data menjadi bagian kecil. Kita enter dan bawahnya kita tulis public static void merge sort buka tutup kurung int tulis array int left dan int right, jadi int kiri dan int kanan. Oke, di bawahnya left kiri dibanding right. int middle sama dengan tutup kurung di kiri ditambah kanan lalu dibagi 2 titik petik, enter lagi. Terus kita akan rekursi untuk bagian left atau bagian kiri. Berarti di sini merge sort array left middle, geser array left middle. Oke, di bawahnya adalah sama kata tadi, cuma inilah rekursi untuk
bagian kanan. Ini sama rumusnya merge sort array, middle plus tambah 1 sama right atau kanan. Titik. Oke, lanjut. Kita enter. Ini kita akan menggabungkan hasil rekursi yang tadi. Berarti dengan rumusnya adalah merge array left middle right. Titik. Dua ini ya, pintar lagi. Tulisannya adalah kita menggunakan fungsi untuk menggunakan dua bagian yang sudah terurut. Nah, kita tulis public static void merge buka tutup kurung int dengan array int left, int kiri, int tengah, int middle atau tengah, int right atau kanan, tutup bawahnya lagi, int n1 sama dengan middle atau tengah dikurang yang kiri atau left ditambah 1 itu juga sama, int n2 nya sama dengan yang kanan dikurang yang tengah. Terus kita tulis array sementara. Jadi kita sini akan menggunakan array sementara. Nah, di bawahnya adalah int left array new int satu titik koma. Semuanya int sama seperti tadi dengan right array sama new int n2. Baru kita tujuannya sini kita akan menyalin data ke array
sementara. Ini adalah berarti for INTI sama dengan 0, titik petik sama dengan I dengan N1 titik petik sama dengan I plusnya double, tutup kurung, buka, di bawahnya adalah left array I sama dengan array left plus I. Tutup. Di sini kita enter lagi. Di sini kita akan mengindeks untuk menggabungkan kembali. Berarti INTI sama dengan 0, C sama dengan 0, titik petik INTK sama dengan left, titik petik, bawahnya adalah kita akan memilih menggabungkan array sementara ke array asli. While buka tutup kurung I sama dengan N1, N-nya double, baru C, N2, di bawahnya if, buka tutup kurung left array dengan I kurang dengan right array C array K sama dengan left array I. Ini kita tulis I plusnya 2 kali, double, di if kita akan tulis sini. Ini sudah selesai nomor satunya.
harus periksa kembali. Setelah sudah selesai, boleh kita langsung run ya. Jadi sini tulisannya adalah data sebelum diurutkan adalah 42, 17, 33, 5, 28, 21. Dan data setelah diurutkan adalah 5, 17, 21, 28, 33, 42. Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2 adalah buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut: A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tentukan sendiri nilai A1 sampai A6. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian Anda analisa kinerja algoritma tersebut. Ini nomor 2 ini adalah kita akan menggunakan rumus counting sort. Oke, untuk yang nomor 2 itu di sini kita hapus dulu semuanya. Kita delete. Sini kita akan namakan public class counting sort example. Terus ini adalah public static void main string buka args tutup public. Dari sini kita menulis adalah nilai awalnya itu A1, A2, A3, A4, A5, A6 karena ada 6. A6, lalu kita enter, kita masukkan rumusnya yaitu int ketutup data sama dengan mungkin sama seperti tadi ya, makanya serah kita 42, 17, 33, 5, 28, 21. Petik enter, pilih sistem .out .println, kita ketik data sebelum diurutkan. Titik petik dan bersama dengan print array data titik petik enter. Sini kita akan memanggil fungsi counting sort.
Jadi sini kita akan tulis counting short buka kurung data titik petik kita tulis sistem titik out titik trin ln buka tutup kurung atau kemudian tanda petik sini data setelah diurutkan. Kita tulis print array data titik petik. Sini kita enter lagi. Kita akan fungsi, kita akan melakukan rumus fungsi untuk melakukan counting short. Bawah kita tulis public static void counting short int ketutup array itu enter titik. Terus kita di sini akan mencari nilai maksimum dalam array. Itu kita tulis int max find max array titik petik enter lagi. Terus di bawah kita membuat array count untuk menyimpan frekuensi elemen. Jadi enter, kita terus ini sama seperti tadi, inti int count sama dengan new int max ditambah 1 tutup titik petik enter lagi. Ini kita akan melakukan inisialisasi array count. Jadi di bawah adalah for int num tik array, terus bawah kita lakukan count num ini plus
tambahnya ada api, titik petik, yaitu sini enter, ini kita kasih nama rekonstruksi array asli berdasarkan count. Tulisannya int index sama dengan 0, titik petik dulu, titik petik. Setelah itu int index 0, enter, for int I sama dengan 0, titik plus I count titik length titik petik I plus plus di bawahnya while count I nol terus di bawahnya ini array untuk index plus double sama dengan I titik petik, enter, bawahnya count I minusnya double titik petik. Di sini kita enter, ini kita mau menuliskan fungsi untuk mencari nilai maksimum dalam array, enter, dan bawah kita tambah melakukan public static int find max int titik buka geser array enter int max sama dengan array 0 titik petik for int 6 titik 2 sama titik 2 array dengan if ketutup kurung num max. Tuh bawahnya kita tulis max sama dengan num titik petik
Sisanya return max titik petik ini kita tulis fungsi untuk mencetak array. Di sini kita tulis public static void print array int array for int num array. Lalu di bawahnya kita tulis system titik out titik print ln titik print dengan num plus spasi titik petik bawahnya adalah sistem titik out titik print ln buka tutup kurung titik petik. Lalu kita perbaiki lagi. Setelah sudah diperbaiki, kita pilih kita masing-masing, lalu kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi outputnya itu adalah data sebelum diurutkan adalah 42, 17, 33, 5, 28, 21. Dan data setelah diurutkan adalah 5, 17, 21, 28, 33, 42. Untuk penjelasannya dari analisa algoritma merge sort yang di jawaban nomor 1, itu device-nya array dibagi menjadi dua bagian secara rekursif hingga ukurannya menjadi 1. Dan counter-nya itu mengurutkan bagian-bagian kecil dan menggabungkannya. Combine-nya itu adalah gabungkan kembali dua bagian sudah terurut menjadi satu array terurut. Di kompleksitas waktunya itu adalah di base case-nya, worst case-nya, average case-nya. Itu karena array selalu dibagi menjadi dua dan proses penggabungannya itu membutuhkan waktu. Keunggulannya ini di bagian merge sort-nya itu stabil dengan elemen dengan nilai yang sama mempertahankan urutan awalnya dan kinerja tetap pada semua kasus. Untuk kelemahannya atau kekurangannya itu membutuhkan memori tambahan sehingga kurang efisien dibandingkan algoritma in place seperti quicksort jika memori terbatas. Untuk penjelasan nomor 2, di jawaban nomor 2 itu penjelasan algoritma counting sort adalah algoritma yang bekerja dengan menghitung frekuensi tiap elemen dalam array.
Setelah menghitung frekuensi elemen-elemen tersebut dimasukkan kembali ke array asli dalam urutan terurut. Counting sort sangat efisien untuk data dengan nilai distrik dan rank kecil. Langkah-langkahnya yang pertama itu adalah kita harus menemukan nilai maksimum. Di dalam nilai maksimum itu kita harus mencari nilai maksimum dalam array untuk menentukan ukuran array count. Lalu kita menghitungkan frekuensinya. Sembari menghitung frekuensi, kita harus menggunakan array count untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap elemen. Di rekonstruksi array asli dengan elemen-elemen dalam urutan berdasarkan frekuensinya. Dan analisa kinerjanya mungkin di kompleksitas waktunya tuh di base case, worst case, average case. Itu di n-nya itu adalah jumlah dalam array, dan k-nya adalah nilai maksimum elemen dalam array atau range data. Kompleksitas ruangnya itu memerlukan memori tambahan sebesar array count. Keunggulannya sangat cepat untuk data dengan rank kecil di k-nya dibandingkan yang n-nya. Dan juga ada stabil dengan menjaga urutan elemen dari nilai yang sama. Untuk kelemahannya itu tidak efisien jika maksimumnya yang K ini jauh lebih besar dari jumlah efisien N, karena akan memakan banyak memori. Terus yang kedua, tidak cocok untuk data dengan nilai pecahan nilai negatif tanpa modifikasi tambahan. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.